Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga untuk pelajaran matematika. Untuk hari ini, apa ya yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat mengurutkan berbagai bentuk pecahan, baik dari terkecil maupun dari terbesar. Pertama-tama, kita akan belajar mengurutkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Contoh, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 3/8, 1/8, 5/8, 7/8, dan 2/8. Nah, kalau kita perhatikan pecahan-pecahan tadi, penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Jika penyebut sudah sama, maka kita tinggal mengurutkan pembilangnya. Lihat, di sini pembilangnya ada 3, 1, 5, 7, dan 2. Maka urutannya dari yang terkecil adalah 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, dan terakhir 7/8. Bagaimana? Sudah jelas? Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikutnya. Coba urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ada 6/7, 4/7, 2/7, 3/7, dan 5/7. Coba dicek, apakah penyebutnya sudah sama? Ya, jika sudah sama, maka urutkan pembilangnya. 6, 4, 2, 3, 5. Itu pembilang-pembilangnya. Ayo kita urutkan dari yang terbesar. Urutannya adalah 6/7, 5/7, 4/7, 3/7, dan 2/7. Mudah bukan? Berikutnya, kita akan mengurutkan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana caranya? Contoh, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 5/8, 1/2, dan 3/4. Kita lihat penyebutnya di situ. Ada 8, 2, dan 4. Penyebutnya berbeda ya. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka langkah untuk mengurutkannya adalah yang pertama, samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Setelah itu, urutkan pembilangnya dari terkecil atau terbesar. Yuk, kita mulai dari langkah yang pertama. Samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Tadi penyebutnya adalah 8, 2, dan 4. Berapa ya KPK-nya? Apakah kalian masih ingat cara mencari KPK? Yuk perhatikan lagi bagaimana cara mencari KPK. Kita akan buat tabel sengkedannya. Kita tuliskan penyebutnya tadi 8, 2, dan 4. Nah, kita akan membaginya dengan faktor prima.
pertama kita bisa membagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berikutnya, bisa dibagi berapa lagi ya? Betul, bisa dibagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu berikutnya, kalau sudah 1 berarti sudah selesai. Lalu berikutnya, 2 dibagi 2, yaitu 1. Mana yang masih akan dibagi? Ya, 2. Kita akan membagi dengan faktor 2. 2 dibagi 2 yaitu 1. Kemudian yang tengah sudah selesai. Yang terakhir sudah berhenti di angka 1 berarti juga sudah selesai. Nah, proses mencari KPK sudah selesai. Sekarang kita hitung KPK-nya dengan mengalihkan faktor-faktornya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Karena KPK-nya sama dengan 8, maka penyebut pecahan-pecahan tadi akan kita ubah menjadi 8. Yang pertama, 5/8. Penyebutnya sudah 8, maka kita biarkan saja. Kemudian, 1/2. Penyebutnya awalnya 2. Kita akan mengubah menjadi penyebut 8. Kita lihat, penyebut yang semula 2 menjadi 8. Bagaimana caranya? Kita dapatkan hubungan 2 kali 4 sama dengan 8. Karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Kita dapatkan pecahannya 4/8. Kemudian, pecahan berikutnya 3/4. Penyebutnya semula adalah 4. Kita akan jadikan penyebut 8. Dari 4 menjadi 8, kalikan 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pecahan-pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. 5, 4, 6. Kita akan mengurutkan. Maka, urutannya dari yang terkecil adalah 4/8, 5/8, dan 6/8. Terakhir, kita kembalikan ke bentuk pecahan yang semula. 4/8 itu semula pecahannya adalah 1/2. Urutan kedua, 5/8, 6/8, pecahan semula adalah 3/4. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan yang berbeda. Contoh, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Ada 0,7, 1/3/4, dan 3/5. Untuk mengurutkan, ubah menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Boleh menjadi pecahan biasa semua, atau menjadi bentuk desimal semua. Ketentuannya, jika diubah ke pecahan biasa semua, maka kembali lagi seperti tadi. Samakan dulu penyebutnya dengan KPK, lalu urutkan pembilangnya. Kemudian, jika diubah menjadi desimal, maka urutkan berdasarkan nilai tempatnya. Yuk kita pelajari satu persatu. Dimulai dari jika kita akan mengubah menjadi pecahan biasa. Pecahan yang pertama tadi 0,7.
bentuk desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Di belakang tanda koma ada satu angka, yaitu angka 7. Maka pecahannya menjadi 7/10. Berikutnya, pecahan yang kedua, 1/3/4. Bentuk pecahan campuran. Ingat kembali bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mulai dari 4 kali 1, yaitu 4, lalu ditambah pembilangnya 3, menjadi 7/4. Pecahan berikutnya, 3/5, sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita dapatkan pecahan biasa dalam penyebut yang berbeda. Maka, samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Ya, penyebut 10, 4, dan 5, KPK-nya adalah 20. Berikutnya, kita akan mengubah pecahan menjadi berpenyebut 20. Pecahan yang pertama, 0,7 sama dengan 7/10. Penyebut yang semula 10 kita jadikan 20, maka kita dapat hubungan 10 kali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 7 kali 2 yaitu 14. Kita dapatkan 14/20. Berikutnya, 1/3/4 sama dengan 7/4. Penyebut yang semula 4 akan kita jadikan 20, maka kita dapat hubungan 4 kali 5. Karena penyebut dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. 7 kali 5 yaitu 35. Kita dapatkan pecahan 35/20. Pecahan berikutnya, 3/5. Penyebut yang semula 5, kita jadikan 20. Kita dapatkan hubungan 5 kali 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 3 kali 4 yaitu 12. Kita dapatkan pecahan 12/20. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 20. Maka kita akan urutkan pembilangnya. Ada 14, 35, dan 12. Kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 12/20, 14/20, dan 35/20. Terakhir, kita tuliskan dalam bentuk aslinya, bentuk yang semula. 12/20 bentuk semulanya adalah 3/5. 14/20 bentuk semulanya adalah 0,7. Urutan terakhir, 35/20 bentuk semulanya adalah 1/3/4. Begitu anak-anak, sudah jelas? Sekarang kita pelajari jika kita mengubah menjadi bentuk desimal. Pecahan yang pertama, 0,7, sudah dalam bentuk desimal. Pecahan yang kedua, 1/3/4. Kita ubah menjadi bentuk desimal. Satunya kita simpan, lalu 3/4-nya kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Jadi 4 kali 25. Maka pembilangnya juga 3 kalikan dengan 25. Menjadi 1/75/100. Sehingga bentuk desimalnya adalah 1,75. Pecahan berikutnya, 3/5. Kita akan ubah menjadi desimal. Penyebutnya 5, kita kalikan 2 menjadi 10. Maka pembilangnya 3 juga dikalikan 2 menjadi 6. Sehingga kita peroleh 6/10
dan bentuk desimalnya adalah 0,6. Kemudian, urutkan dari terkecil berdasarkan nilai tempatnya. Pertama-tama tuliskan dulu bentuk desimal tadi bersusun ke bawah dan luruskan tanda komanya. Sehingga kita peroleh penulisan seperti ini. Perhatikan baik-baik nilai tempatnya dimulai dari tempat satuan, yaitu nilai tempat yang berada di depan tanda koma. Di situ ada 0, 1, dan 0. Manakah yang terkecil? Ya, ada 2 angka 0 di situ, yaitu 0,7 dan 0,6. Karena tempat satuannya sama-sama 0, kita lihat tempat persepuluhan. Tempat persepuluhan yaitu yang berada persis di belakang koma. Kita lihat di situ, di belakang tanda koma ada koma 7 dan koma 6. Maka yang lebih kecil adalah yang angka 6 di belakang koma. Sehingga 0,6 itu urutan yang pertama, yang terkecil. Berikutnya 0,7 urutan kedua. Maka 1,75 menjadi urutan ketiga. Kita tuliskan urutannya 0,6, lalu 0,7, lalu 1,75. Dan terakhir, kita tuliskan dalam bentuk semula. 0,6 semula adalah 3/5. 0,7 semula juga sama, 0,7. Dan terakhir, 1,75 semula adalah 1/3/4. Bagaimana anak-anak? Mana yang lebih mudah? Apakah dirubah menjadi pecahan biasa atau dirubah menjadi desimal? Silahkan dipelajari baik-baik dan pilih salah satu yang menurut kalian lebih mudah. Selamat mencoba! Nah, sekarang agar lebih jelas lagi, silahkan kalian kerjakan latihan soal pada buku paket sesuai halaman dan nomor-nomor yang disebutkan. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikumpulkan ke wali kelas. Pelajari dengan seksama materi hari ini. Jika masih merasa kesulitan, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Selamat belajar. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.